kemanisme. Itu bukan masalah baru, Sumi. Iya, klasik. Ini udah lama. Bahan baku juga banyak kenaikan karena kita masih tergantung daripada juga import, ya kan? Jadi 70% bahan baku kita masih import. Kalau semua pengusaha sukses, ya pemerintahnya juga sukses, ya negaranya juga sukses. Kita itu punya pengusaha-pengusaha yang tahan banting. Jadi nggak mudah menyerah sih, terus terang. Terima kasih Anda kembali di VVIP. Kayaknya jadi pengusaha di Indonesia makin hari makin berat ya. Tantangannya banyak sekali. Internal, eksternal, persoalannya panjang banget. Belakangan ini banyak baca berita tentang premanisme, pungli, masalah klasik, perang tarif juga, kemudian ongkos produksi yang makin mahal katanya. Jadi bagaimana sih kondisi dunia usaha Indonesia saat ini? Hari ini kita akan bicara dengan sosok yang sudah kenyang dengan asam garam dunia usaha Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Apindo. Suaranya sangat penting dan juga sangat didengar di dunia usaha Indonesia. Selamat sore Ibu Sinta Kamdani. Apa kabar Ibu? Baik, selamat sore Sumi. Saya sangat berterima kasih Bu Sinta karena saya tahu Bu Sinta tuh sibuk banget. Jadwalnya padat banget, tapi beliau bersedia menyempatkan waktunya sedikit untuk mampir langsung ke studio. Bu, thank you so much. My pleasure. Terima kasih banyak mau hadir karena kita betul-betul pengen tahu sih sebetulnya kondisi dunia usaha Indonesia ya Bu. Sepertinya sedang nggak baik-baik aja ya Bu ya. Iya. Tapi saya masih senyum nih, Sumi. Saya masih senyum. Jadi walaupun tidak baik-baik saja, kita masih hopeful, masih tetap harus ada optimisme di luar sana. Tapi betul, memang kalau kita melihat mungkin bottom line-nya perasaan bahwa penuh ketidakpastian ya. Jadi situasi pada saat ini tuh kayaknya nggak jelas. Ini bagaimana sih? Dan ini bukan hanya di dalam negeri tapi secara global ya. Jadi situasi ekonomi global kan, if you see sekarang ini juga banyak uncertainty gitu. Apalagi dengan tarif Trump yang baru digulirkan the Liberation Day kemarin itu merubah shifting banget nih paradigma dari segi gimana nih trading dunia bakal seperti apa gitu kan. Ya ini mungkin sesuatu yang perlu jadi perhatian. Jadi kalau kita melihat memang dengan kondisi geopolitik, dengan tarif Trump, tentu saja dunia juga looking bleak at this moment gitu. Apalagi sebenarnya bukan hanya perang tarif ya, tapi kondisi antara US China ini nih. Ini kan pasti dua giant besar ini bagaimana gitu ya pengaruhnya kepada the rest of the economies. Tapi Sumi, kita juga harus buat kami kepentingan pengusaha nasional adalah juga di dalam negeri Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara fundamental makroekonomi is actually not bad ya. Ekonomi kita tumbuh sekitar 5%-an on average. Kemarin baru keluar data BPS ya turunlah sedikit 4,8. Of course projection dari IMF, OECD semua ada sedikit penurunan, tapi we are still above average of the global economic growth. Jadi sebenarnya Indonesia is not doing bad in terms of the macroeconomics, dan inflation juga terkendali gitu ya. Cuman kalau kita lihat ini simpel aja deh. Ramadan kemarin itu kan kita bisa lihat bedanya kan. Our retailers gitu dari segi transportasi yang pulang kampung aja lebih sedikit ya. Nah, jadi memang we can see the difference. Jadi Ramadan tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Tetap ada peningkatan tapi not as big seperti biasanya. Jadi there are a lot of suffering, baik dari retailers, hotel-hotel juga sekarang kan juga memang banyak masalah ya di perhotelan. Tapi memang ini semua mengindikasikan dari segi daya beli.
gitu. Dan ini memang angkanya juga menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga yang menjadi basisnya Indonesia ya, itu juga ada penurunan gitu. Jadi konsumsi rumah tangganya turun, kemudian kita juga lihat ekspor juga menurun gitu ya. PMI manufaktur Indonesia gitu itu juga kontraksi jadi 46 di bawah 50 ya, 46,2 gitu. IKK juga penurunan. Jadi memang dari sisi kondisi ekonomi, dari segi konsumsi ini ya jelas produksi konsumsi ini ada tekanan-tekanan gitu. Nah kita juga mesti lihat dari kondisi PHK. Karena angka PHK juga kemarin walaupun ada perbedaan lah antara Kemenaker dan data kami maupun kami dan buruh ya, tapi tetap kan angkanya sudah tinggi sekali gitu. Dan ini yang menjadi satu concern bahwa apa yang terjadi gitu loh. Berarti kan kalau PHK kan akan juga mempengaruhi kondisi ke depan ya, bahwa ini banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian bagaimana nih, apakah ini angkanya akan terus naik, ini semua mungkin sesuatu signal-signal yang harus diperhatikan. Juga melihat bahwa memang middle class Indonesia ini ada penurunan. Jadi angkanya juga sudah disebutkan kan penurunan ini. Jadi ini yang spending mereka sudah mulai sekarang ngambil dari saving. Nah ini sangat alarming sih. Sekarang itu cobaannya berarti banyak ya. Eksternal ada dengan kondisi perang tarif dan lain sebagainya. Internal juga kita rasa-rasanya tiap hari baca beritanya kok jelek-jelek banget gitu ya. Terakhir-terakhir kan ada kasus premanisme begitu ya. Sebetulnya keluhan pengusaha itu paling berat ada di mana sih kondisi sekarang itu? Ya, jadi memang kita melihat ada beberapa faktor ya. Sebenarnya ini isu-isu lama yang tetap masih ada. Seperti contohnya kita bicarakan soal regulasi, soal perizinan, soal birokrasi ya. Ini tetap masih ada gitu. Jadi walaupun Indonesia sudah melakukan the biggest structure reform melalui Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kan kenyataan implementasinya masih banyak yang belum jalan juga sesuai yang diharapkan gitu. Jadi ini masih menjadi satu bottleneck dari sisi birokrasi ya. Jadi kita juga masih masihlah dengan berkutat soal perizinan, izin yang susah itu masih tetap ada gitu. Kemudian yang kedua, memang kita melihat dari sisi high cost of doing business di Indonesia gitu. Nah ini kita melihat bahwa kita bandingkan lah ya, baik itu logistic cost, baik itu energy cost, baik itu suku bunga pinjaman, labor cost. Ini kita masih salah satu yang paling tinggi di ASEAN. Dan this is really impacting our competitiveness. Karena kita kan tetap harus berdaya saing kan, kita tetap berkompetisi dengan negara tetangga. Jadi ini kita masih termasuk ekonomi biaya tinggi, gitu. Jadi ini tetap menjadi PR. Buat Indonesia. Yang ketiga adalah aspek juga dari segi human capital. Jadi dari segi sumber daya manusianya. Kita selalu berkutat masih masalah soal upah minimum dan lain. Sebenarnya masalah yang utama tuh di produktivitas. Karena Indonesia ini masih produktifnya paling rendah gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara tetangga ini kita salah satu yang masih paling rendah. Jadi produktivitas ini harus bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas gitu. Nah ini masih menjadi PR. Jadi ini beberapa hal utama, tapi juga kita kaitkan nanti dengan industrialisasi gitu. Karena gimana pun juga kita masih basis banyak di industri gitu. Jadi kalau industri itu kepentingannya apa? Bahan baku. Ya kan? Nah, jadi sekarang isu bahan baku ini masih menonjol. Kenapa? Karena bahan baku juga banyak kenaikan karena kita masih tergantung daripada juga import ya kan. Jadi 70% bahan baku kita masih import. Jadi industri kita ini walaupun kita sekarang fokus ke hilirisasi, sebenarnya industri hulu kita juga masih perlu jadi perhatian gitu. Nah, ini juga satu PR karena kesediaan bahan baku ini menjadi kunci di dalam kita juga melakukan proses produksi. Jadi ini
PR-PR yang menurut saya juga PR-PR lama. Nah, tentu saja sama juga dengan PR mengenai faktor keamanan tadi, premanisme. Itu bukan masalah baru, Sumi. Iya, klasik. Ini udah lama. Cuman kebetulan sekarang lebih terangkat lagi gitu loh. Kita ingin pemerintah tolong bantu bagaimana cara. Tapi ini bukan masalah lama. Di mana-mana juga dari dulu selalu ada. Ada banyak proyek yang masih belum bisa jalan atau masih terganggu dengan proses keamanan yang ada. Itu tetap menjadi masih masalah klasik yang ada. Ya, tentu saja yang lain-lain korupsi, pungli ya itu tetap juga ada gitu. Tapi itu mungkin beberapa main issues ya yang dihadapi tetap dengan kondisi yang ada saat ini. Iya, kita sebagai pembawa berita ya Bu, kan 20 tahun nih dulu di Metro. Kadang-kadang kita tuh mikir ya, kenapa sih kita tiap hari baca berita yang sama? Tapi seperti nggak ada solusinya. Ya itu tadi yang Ibu sebutin itu tadi sebenarnya kan persoalan klasik. Nah, saya ingin meng-highlight soal produktivitas ya. Saya beberapa waktu lalu main ke Guangzhou, ikut Canton Fair, dia lihat gitu. Terus main ke area industri lah gitu ya. Di situ saya perhatikan labor mereka itu kerja dari jam 9 pagi sampai kemudian lembur jam 9 malam, dan mereka bekerja seminggu 6 hari. Jadi libur cuma 1 hari doang. Jadi segitu kerja kerasnya labor di sana gitu. Jadi gimana caranya kita bisa kompetitif ya Bu? Ya, jadi kalau saya ngelihatnya memang it goes back to education ya. Saya selalu mengatakan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat isu ketenaga kerjaan di Indonesia itu kaitannya erat dengan pendidikan. Oke. Itu kita mesti mulai dari situ dulu. Makanya kenapa it cannot start only at the end. It has to start from the beginning gitu. Dan di sini di hulunya ini di pendidikan ini kita mulai dari struktur. Sekarang kalau kita lihat struktur ketenaga kerjaan kita itu yang dari levelnya dulu deh. Kita nggak ngomong produktivitas dulu. Levelnya ini lulusan SD itu kan yang mayoritas yang 36%. Yang di SMA itu cuma 12% gitu. Jadi we are not educating enough gitu loh. Ini level edukasinya masih sangat rendah gitu. Sehingga right now kita juga punyanya low skilled labor, ya kan? Ini yang jadi masalah utama Indonesia nih. Kita sekarang coba naikin, karena jenis pekerjaan masa depan itu udah beda, Sumi. Gitu. Industri sekarang udah masuk otomatisasi, digitalisasi, udah lain the kind of udah jobs that's tergusur needed, gitu ya loh kan? ya. Nah ini gimana gitu loh? Link and match-nya nih kemana gitu kan? Nah ini yang juga sesuatu isu yang kita harus hadapi gitu, bahwa it has to go back to the basic also, it has to come dari segi pendidikan. Nah, produktivitas itu tentu saja berkait gitu dengan level of skills dan apa yang mereka bisa, output mereka seperti apa. Okay. Nah, itu juga selain dari skill, kita juga ada karakteristik mentalnya. Ini kan pendidikan ini bukan hanya pendidikan skill, tapi pendidikan mental, which is the character building. We always look at it that. Makanya kan kayak Singapura, China, itu kan fokus banget tuh di character buildingnya, ya kan? Karena mereka mau benar-benar bisa menumbuhkan bahwa memang sebagai manusia ini kita harus membangun ini kita karakter kita sendiri untuk bisa punya mentalitas yang kuat gitu. Nah, ini yang mungkin juga berkaitan ya dengan produktivitas gitu. Jadi skill training, pelatihan ini tidak hanya berkutat di masalah skillnya, tapi juga masalah mentalitasnya gitu. Dan of course dari segi ekosistem pendukung. Jadi kalau kami lihat selalu misalnya kenapa regulasi soal jam kerja itu kan kaitannya juga banyak ke situ ya. Tadi Sumi mengatakan kalau China kerjanya sekian banyak gitu. Nah, itu udah terbiasa mereka dengan seperti itu gitu kan. Saya dengar di China ada yang katanya tidur di pabrik itu ada waktu tidur siang bersama, itu jamnya dijamin. Habis itu mereka bekerja. Itu saya dengar begitu ya. Betul. Bahkan anak sekolah juga begitu loh. Iya, jam 12 juga. Dia makan siang, tidur. Istirahat untuk ini lagi gitu. Iya, nah, begitu. itu kan habit. Jadi dia habit yang udah terbiasa ya, mereka di-train seperti itu. Nah, ini yang buat kita di Indonesia memang nggak semudah itu ya, karena kan basicnya tidak di situ. Gimana sekarang kita
nextnya gimana? Apa perbaikan yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang mungkin sama-sama harus jadi PR kita semua. Ini perbaikan yang tanggung jawab siapa ya kira-kira ya Bu? I think at the end memang harus ada dari pemerintah sih. Jadi pemerintah ini kan kita nggak bisa lakukan itu sendiri, ya kan? Misalnya kalau aturan-aturan dari pemerintah kan yang adalah pembuat kebijakannya gitu. Jadi kebijakannya juga perlu ada gitu. Sistemnya perlu ada gitu kan. Kemudian kita bisa mendukung sebagai pengusaha. Bagaimana caranya kita bantu dengan development skills dan lain-lain gitu. Tapi kan dari segi sekolah misalnya, itu kan pendidikan dasar, pendidikan menengah itu kan kurikulum semua kan datangnya dari pemerintah gitu. Jadi memang harus dibuild dari sana sih. Kalau China, Singapura mungkin udah terlalu jauh lah ya kita kalau mau ngejar. Nah kalau misalnya kita melihat Vietnam, Bu Sinta, saya nggak tahu Bu Sinta udah main ke Vietnam belakangan ini atau belum. Yang pasti kita suka dengar tuh seliuran VinFast, ya kan, mobil EV dari Vietnam. Dan teman saya juga cerita, wah sekarang kalau ke Vietnam tuh lihat orang Vietnam, oh beda sekali semangatnya itu loh, spiritnya itu kayak mau majunya tuh kelihatan gitu, gesit gitu. Kalau Vietnam apa yang bisa kita pelajari Bu Sinta? Menarik kalau kita lihat Vietnam, karena saya selalu mengatakan Vietnam ini harus jadi model buat Indonesia. Dulu itu kalau kita lihat Indonesia actually we are much more advanced than Vietnam when we started, right? Tapi kan Vietnam bisa berlari kencang gitu kan untuk kemudian mengungguli kita in so many aspect gitu. Termasuk bagaimana mereka bisa menarik investasi yang besar, bagaimana industri mereka juga bisa jalan gitu kan. Nah ini saya rasa kita patut untuk pelajari lebih jauh. Tapi one thing memang kan mereka juga sistem pemerintahnya beda ya sama Sumi dari Indonesia. Ya kita harus akui itu. Kemudian yang kedua kita juga mesti akui bahwa ya besarannya kan beda dong size-nya. Jadi kalau kecil mungkin mudah diatur. Lebih mudah gitu kan. Ya jadi governance maupun size ya populasi itu jauh lebih kecil and maybe it's more easier to. Jadi dalam satu sisi kadang-kadang kita tuh ngelihatnya lebih China gitu karena China kan juga sama ya. Tapi dari segi mungkin where we are right now, that's where we learn more from Vietnam. Saya sebut Vietnam ini kayak hungry tiger gitu. Hungry tiger. Because why? Karena mereka tuh saya ngelihat they're so hungry on wanting to get more gitu eager, ya. Gitu ya. Jadi mereka tahu we have to be competitive. Kita perlu lebih, kita mesti ini. Jadi semua drive-nya itu sama. Nah, sebenarnya saya dapat actually Indonesia ini kan sekarang saya lagi gaungin banyak Indonesia Incorporated ya. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden juga waktu itu bahwa memang kita nggak bisa berdiri sendiri. Indonesia itu bersama-sama, bukan hanya pemerintah, pengusaha, civil society. We are part of Indonesia Incorporated. Ini kenapa saya belajar sebenarnya dari Vietnam? Karena gini, saya lihat kalau di luar negeri itu pada saat kita melakukan B2B interaction dan lain-lain gitu ya. Saya melihat bahwa Vietnam ini kenceng mempromosikan negaranya juga dari segi pelakunya juga gitu. Jadi it seems like they all pelaku usaha, pemerintah itu punya target yang sama gitu loh. So strateginya ini mereka tuh somehow they already know what they're supposed to do. Jadi kalau mereka ke sana mewakili Vietnam, itu mereka tuh kayak one and incorporated gitu. So saya bilang this is what Indonesia needs to do, right? Jadi kalau kita kemudian datang ke sebuah negara untuk melakukan promosi Indonesia, wanting to bring more investors, itu juga dilakukan oleh bisnis, tidak hanya oleh pemerintah gitu. Dan strateginya apa? Apa yang kita tonjolkan gitu dari Indonesia. Ini yang kita belajar dari Vietnam gitu. Jadi di Vietnam tuh semua unsur elemen di Vietnam itu bersama-sama punya satu nih kita mau bawa Vietnam seperti ini. Ini strateginya. This is the strength that Vietnam can provide. Jadi dari sisi pemerintah juga siap. Nih kita kasih apa nih buat investor yang masuk ke Vietnam gitu. Dan yang jualan nggak cuma pemerintah, tapi bisnisnya juga gitu. Jadi disinilah saya melihat Vietnam ini membuat satu tempat di mana ease of doing businessnya very high.
Ya kan, berarti mereka tuh gampang masuk, investor mau masuk dikasih karpet merah, dikasih insentif yang luar biasa gitu, malah katanya dikasih tanah gratis dan lain-lain gitu. Nah jadi mereka tuh benar-benar membuka kesempatan real thing, apalagi yang namanya perizinan, make it so easy gitu, ya kan? Ini membantu untuk bisa menarik investor untuk datang, dan mereka telah membangun infrastruktur sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk doing business di sana gitu loh. Jadi kita mesti belajar dari sisi strategi yang dilakukan oleh Vietnam ini seperti apa. Contohnya, they already have trade agreements dengan many countries. Like contohnya dengan EU. Vietnam udah punya itu EU namanya EU FTA ya. Jadi Vietnam EU FTA itu Vietnam udah punya. Saya pada waktu pemerintah Indonesia mulai berinisiatif untuk mau melakukan Indonesia EU SIPA, saya bilang lihat aja dari Vietnam nih. Vietnam kayak gini nih, dia punya nih agreementnya, udah sekarang malah udah diratifikasi, pada waktu itu masih proses negosiasi ya. Seperti kita lihat aja ya, Vietnam aja ada. Contoh aja gitu. Vietnam aja, ayo let's do it. Mereka punya dengan banyak negara. So we need to do the same thing, right? Jadi itu membuat mereka menjadi sangat atraktif di pasar global karena they have trade agreements, dan juga ini mendorong, karena punya trade agreements, mendorong investor juga untuk mau masuk gitu kan. Jadi kan lebih mudah kan, karena market aksesnya juga lebih mudah gitu. Yang namanya mereka punya liberalization tarifnya kan hampir rendah sekali gitu loh. Jadi ini membantu gitu. Jadi menurut kami banyak hal yang kita bisa belajar dari Vietnam. But one thing is tadi the aspect of collaboration between the government, the private sectors, the civil society itu sangat kuat di Vietnam, dan itu juga perlu kita ikuti. Oke, artinya bisa dibilang kita lagi kehilangan arah ya? We don't know where to go. No. I'm not saying that kita kehilangan arah, tapi saya rasa actually saya harus mengatakan kalau Presiden Prabowo sekarang, pemerintahan sekarang itu very clear. Dia mau bawa kemana sebenarnya kan? It's the how to, ya kan? The how to dan gimana nih kita bagi tugasnya. It's like that kan. Our CEO is the president. So dia udah tahu nih ininya seperti ini nih. Ini kita mau Indonesia mau tumbuh 8% ekonominya. How do we reach the 8% economy? Program prioritas Indonesia adalah ini. You know, how do we do it? How to making sure itu program prioritas itu bisa jalan gitu loh. Jadi menurut kami it's the how to sekarang yang harus ditranslate untuk bisa mengeluarkan cara main yang terbaik dan konsisten. See, one thing about the importance is the certainty and consistency. Itu paling penting. Karena kita juga nggak bisa mengatakan, ini caranya begini, tapi kemudian ini ternyata kita rubah, kita nggak bisa begini, kita mesti begini, gitu. Ngerti nggak? Jadi kita perlu ada dari segi kenapa kita katakan regulatory reform is important. We need to have the certainty and consistency. Kita nggak bisa kalau aturan diganti dalam within a few weeks ganti lagi, kemudian ini begini. Itu menyulitkan kan buat kita. Kita bingung mesti ngikutin yang mana. Yang satu bilang begini, yang satu bilang gini. The other C is coordination. Karena antar ini harus koordinasi juga kan. Nah, ini yang mungkin menjadi satu tolak ukur bagaimana caranya bahwa we need to understand gitu. Dan juga dari pemerintah harus mendengar. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Presiden, do you know that what's happening on the ground is not what you think is happening, gitu, ya kan? Dan itu memang kadang-kadang sulit bisa diterima gitu. Tapi kenyataannya implementasinya mungkin di lapangan masih banyak yang belum jalan gitu. They need to know kan, pemerintah harus tahu. Dan ini salah satu masukan dari pelaku usaha. Kita mesti kasih tahu gitu. Of course kita maunya kan kalau bisa memberikan message yang lebih positif. Of course. Semua juga maunya begitu. Tapi if things is not working out di lapangan, ada gap antara what's policy dan implementation, ya itu kita mesti sampaikan. And this is where I think Apindo comes in. Di mana kita masuk untuk membagikan message ini gitu. Ini nih,
hal-hal yang belum jalan. Okay. Ini nih yang kami pikir perlu untuk diperbaiki gitu. Ini yang mungkin terus-menerus perlu ada komunikasi yang berjalan baik. Oke, jadi goalnya atau tujuannya sudah ada, kita sudah tahu, tapi menuju ke sana mungkin ibaratnya mau naik kendaraan umum kah, mau naik pesawat kah, mau naik apa gitu. Dan cara kesananya gimana itu yang kita belum tahu gitu. Cara kesananya mungkin kita bisa berasumsi mungkin banyak cara menuju ke Roma, tapi kita mesti ada kejelasan, gitu loh. Oke, ini dengan kalau ke sini kita caranya pakai ini, di sini kita caranya pakai ini, gitu kan? Kemudian aturannya mendukung nggak untuk bisa kita sampai ke situ, gitu. Jadi kan elemennya ini kan banyak, nggak cuma 1-2 gitu kan, unsurnya kan banyak gitu. Nah ini yang harus jadi perhatian gitu. Jadi ini banyak hal lah yang menurut saya kita perlu ini atasi bersama gitu ya. Jadi part of the Indonesia Incorporated yang kami digaungkan ini bukan untuk hanya memberikan komplain atau masalah, tapi juga solusi gitu. Dan solusi saya bilang kita menjadi bagian dari pemegang. Saya tanya sama Bapak Presiden, kami ini pemegang saham ya Bapak dari Indonesia? Yes, you are shareholder gitu kan. Nah, sebagai pemegang saham kita juga punya ownership kan gitu. Jadi sebagai owner saya bilang sama teman-teman, berarti kan kita juga menyampaikan gitu. Kira-kira sebagai owner ini apa nih mungkin solusi-solusi juga yang perlu disampaikan untuk bisa tadi melakukan perbaikan-perbaikan yang ada. Sense of ownership itu datang juga dari sisi bahwa Indonesia belong to us. This is very key, right? Jadi selain daripada usaha kita masing-masing, kita mau menyelesaikan of course semua usaha juga maunya untung. Siapa yang nggak mau untung gitu kan? Tapi pada akhirnya kita juga punya sense of ownership terhadap Indonesianya gitu, bahwa ini produk Indonesia nih kita mau promote because it belongs to us. This is our product. Jadi bukan hanya produknya punya Sinta di company-nya Sinta, tapi ini produk Indonesia. So that's why we want to promote. Ini investor yang kita mau tarik buat Indonesia, bukan hanya buat perusahaan saya, tapi buat Indonesia. This is good to bring more investment. Jadi we need to be part of Indonesia Incorporated because we are owner of Indonesia Incorporated. Jadi kita bukan hanya mikirin perusahaan kita sendiri, tapi kita juga mikirin Indonesia secara keseluruhan sebagai Indonesia Incorporated. Jadi harus ada sense of belongingnya itu tadi. Betul. Secara bersama-sama gitu. Betul. Dan sense-nya itu juga harus diterima oleh pemerintah kan, bahwa oh yes, you are also an owner, so that means you need to also be part of this, gitu kan. Jadi kan kita selalu mengatakan the success we share, tapi juga all the problems we also shares, gitu kan. Berarti kita juga mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Kalau semua pengusaha sukses, ya pemerintahnya juga sukses, ya negaranya juga sukses, kan begitu. Dan target 8% itu pun bisa dicapai kalau pengusahanya, kalau semuanya bisa berhasil, ya sukses, kan. Dunia usaha merupakan bagian yang sangat penting, karena bagaimana mau mencapai 8%? Kan mesti ada dari pelaku-pelaku ini kan semua harus berjalan ekonominya. Oleh karenanya pengusaha-pengusaha ini juga harus bisa mencapai gitu dengan apa target dari masing-masing yang ada. Bu Sinta, tadi itu persoalan yang complicated sekali dari internal. Sekarang kita bicara pengaruh yang dari luar. Dengan perang tarif kemarin, tadi Ibu bilang 2 giant yang sedang berantem. Kita posisinya ada di mana ya pengusaha melihatnya? Kami selalu mengikuti pemerintah bahwa posisi adalah non-blok. Ya kan, berarti kita nggak ke Amerika, kita nggak ke China, selalu harus begitu kan. Jadi kita mengikuti di situ. Nah, kami melihat memang Amerika ini tentunya kita punya latar belakang lah kenapa mereka kenapa Presiden Trump melakukan pengenaan Liberation Day reciprocal tariff ini kan. Kita tahu bahwa pemerintahan Trump ini kan menghadapi defisit yang cukup signifikan, ya kan, baik secara fiskal, trade defisit ini besar. Nah, dia nggak bisa menaikkan pajaknya. Jadi revenue-nya salah satunya bagaimana? Dia kan nggak bisa menaikkan pajak di dalam negerinya. Nah, oleh karenanya reciprocal tariff. Itu kita tahu latar belakangnya ada di situ.
Tapi menurut kami ada masalah yang jauh lebih besar, karena kelihatannya Amerika ini sudah melihat China ini sebagai satu threat, Ya. gitu. Jadi kekhawatiran kami adalah positioning, gitu, bahwa negara-negara yang nantinya bernegosiasi dengan Amerika juga diminta untuk decoupling dengan China. This is really the big issue yang kita khawatirkan, gitu. Semoga tidak, gitu ya. Tapi kami khawatir ke arah situ, karena pada akhirnya kita nggak bisa memilih kan. Walaupun Amerika itu pasar yang besar, 10% dari ekspor Indonesia itu ke Amerika, ya kan, 10%. Tapi hittingnya adalah the labor intensive, the padat karya, yaitu textile garment, elektronik, we talk about sepatu, furniture, udang, ya kan. Nah, ini banyak dari industri padat karya. Jadi kalau mereka sudah tertekan di dalam negeri, kemudian kena pengaruh reciprocal tariff yang 32% plus, ini bagaimana dampaknya ke mereka, gitu kan? Ini juga harus kita perhatikan dari segi demand, karena kan pastinya kalau terlalu tinggi, ini kan pasti akan pengaruh kepada nanti order yang datang dari Amerika, gitu. Jadi ini sesuatu yang harus jadi perhatian untuk Amerika, karena mereka bagaimanapun juga adalah pasar yang besar. Tapi dari China, kita lihat nilai China itu memang ekspor kita jauh lebih besar. Tapi yang penting juga adalah import. Karena kita banyak ketergantungan import dari China untuk bahan baku dan bahan penolong, gitu. Jadi this is gonna be a big factor, gitu. Walaupun kita selalu mengatakan okay, now we diversify, kita nggak bisa ada ketergantungan dalam satu negara, tapi kita memang masih dependensi cukup besar dari segi import bahan baku, bahan penolong China, gitu. Sehingga kita mesti berhati-hati di mana nih kita bermain. Dan juga kita melihat dari segi investasi bahwa China itu masih investor yang tinggi, yang besar. Amerika juga besar, tapi China jauh lebih besar juga, gitu. Jadi di sini juga kita harus berhati-hati, karena saat ini Indonesia sedang mencoba menarik banyak investor, dan China kelihatannya sangat tertarik, gitu, sangat agresif. Nah, jadi it's interesting positioning, tapi prinsipnya kami mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi. Kami juga sudah sampaikan kira-kira komoditas produk apa untuk menurunkan defisitnya Amerika, ya. Jadi apa yang kita bisa beli lebih banyak dari Amerika, karena yang beli kan memang pelaku, ya. Yang pasti kan LNG dan lain-lain itu udah pasti yang nilainya tinggi. Tapi selain itu juga ada wheat, ya, ada gandum, ada soya bean, gitu kan. Ada juga ya kedelai, ya. Kemudian cotton, kapas, gitu. Kita ekspor tekstil, tapi kita juga bisa import kapas, gitu. Jadi kita sudah dari komoditas apa dan kenaikan mana, relokasi yang kita bisa dapatkan dari negara lain untuk ambil ke Amerika, itu sudah kami sampaikan. Namun kan memang faktornya bukan hanya menurunkan defisit, tapi juga ada non-tariff barriers. Kalau non-tariff barriers itu kan lebih unsurnya ke pemerintah, ya, karena kan itu deregulasi yang harus dilakukan. Tapi kami selalu berpesan, ini jangan sampai salah kaprah. Kenapa? Karena Indonesia ini pasar yang besar. Kalau reciprocal tariff ini terjadi, kita juga bisa kena dumping dari negara lain. Yang nggak bisa ekspor ke Amerika, dia dumping, terutama dari China. Kita mesti berhati-hati. Kita mesti siap dengan anti-dumping measurement kita, gitu, safeguard dan lain-lain. Karena kita ini pasar yang besar. Illegal aja sekarang, illegal import juga sudah naik significantly, gitu. Jadi ini harus jadi perhatian Indonesia, gitu. Jadi we are not perhaps the same seperti negara lain yang pasarnya kecil, kita pasar gede. Jadi kita juga bisa jadi target dumping negara-negara lain. Ini harus jadi perhatian. Itu sebetulnya yang tarif Trump beberapa waktu lalu itu langsung berasa ya impactnya ke pengusaha ekspor, langsung agak ditahan, di hold dulu, atau kayak apa sih? Iya, sekarang dengan reciprocal tariff, ya jelas ada. Walaupun ini kan negosiasi masih berlangsung, ya. Jadi kan on hold 90 days kan sementara ini. Tapi kan banyak ketidakpastian tadi, wait and see-nya juga ada. Jadi ada buyer-buyer yang juga ya udah kita tunggu dulu deh, ini bagaimana. Kalau nggak kan mereka harus menaikkan kan harga mereka di sana, gitu loh. Jadi ini karena hal-hal ini memang ada sedikit
ya mungkin belum terkena penuh ya, karena kan belum valid, ini masih ini baru terkena 10%-nya kan, 32% yang on topnya ini kan reciprocal tarifnya kan belum jalan sepenuhnya gitu, itu kan masih menunggu. Tadi pasar Amerika besar gitu ya, 10%. 10% dari total ekspor market Indonesia. Oke, artinya kan masih ada market lain yang bisa kita Betul. explore, dan beberapa kali wawancara dengan ekonom selalu mengatakan ya kita ya salahnya selalu mengandalkan traditional market gitu, nggak coba explore yang lain. Afrika termasuk pasar yang sedang berkembang dan menjadi incaran China terutama. Jadi kemarin di pameran itu isinya separuhnya bisa dibilang orang Afrika yang sedang mencari produk ke sana. Terutama kalau tidak salah mereka bilang solar panel karena kurang listrik di sana. Nah, kita melihat ke sana nggak sih? Oh sangat. Jadi pertama memang pemerintah kan juga sudah membentuk yang namanya Satgas Percepatan Ekspor. Gitu ya. Jadi ini tujuan juga untuk diversifikasi pasar ekspor ke banyak negara. Jadi kita fokus di ASEAN, ASEAN pasar yang besar. Kemudian Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin malah gitu. Jadi banyak potensi-potensi pasar baru yang bisa kita kembangkan. But it's all taking time, Sumi. Ya. Ya kan? Kita kalau ngelihat pasar, kita juga mesti lihat kesiapan daripada produk-produk Indonesia gitu kan. Nah, ini yang supply demand-nya kita juga mesti lihat. Tapi it takes time. Juga kalau Afrika tuh ada unsur dari segi financing, unsur tarif ya kan, karena Afrika di banyak negara tarifnya juga masih tinggi. Kita belum selesai dengan banyak perjanjian dagang kita dengan negara Afrika. Jadi banyak juga mungkin barriers yang kita juga harus perhatikan gitu. Tapi yang jelas memang kita sudah melakukan percepatan untuk mau masuk ke pasar-pasar baru juga gitu. Bu, tadi bicara soal mentalitas labor kita gitu yang masih agak kurang gitu ya, keinginan untuk maju. Saya ingin tahu mentalitas pengusaha kita dengan kondisi yang uncertainty saat ini dan masih banyak faktor-faktor yang menghalangi usaha mereka. Seperti apa sih mentalitas Ibu kan tiap hari berinteraksi ya dengan para pengusaha, mungkin yang dari level paling bawah sampai atas. Seperti apa sih mentalitas pengusaha Indonesia menghadapi kondisi sekarang tuh? You know, one thing I find, Sumi, kita itu punya pengusaha-pengusaha yang tahan banting. Jadi nggak mudah menyerah sih, terus terang. Termasuk kita punya UMKM juga sih, tahan banting gitu loh. Jadi memang sekarang ini kan situasinya kita harus bisa menghadapi ini tantangan-tantangan di depan kita yang begitu besar. Kita mesti become more resilience. Ya, jadi kita mencari jalan gimana nih mengatasi all problems, tapi kita juga tahu kita harus terus bertahan gitu. Nah, ini yang saya lihat mentalitas ketahanan kita itu masih tinggi. Jadi feeling that we need to survive, ya kita in the mode of survival. Tapi dengan begitu kita perlu membangun resiliensi gitu. Jadi saya makanya mengatakan tadi, I think kita nih yang tipe mungkin pengusaha yang mungkin udah melalui juga banyak pasang surut gitu ya kali ya. Dan maybe because we look at Indonesia, masa sih Indonesia negara sebesar ini dengan potensi sebesar ini, masa how can we not survive gitu loh, ya kan? Jadi mungkin salah satu idealismenya itu masih ada gitu loh, that we don't wanna be consider gagal, menyerah dengan kita tahu punya pasar yang begitu besar seperti Indonesia gitu. So I think the mentality of surviving, trying to survive, jadi survival mode-nya itu masih ada. Kalau untuk strategi bisnisnya sekarang itu sikapnya apa? Apakah bertahan dulu, wait and see dulu, atau masih agresif gitu melihat kondisi sekarang pengusaha? Kalau sekarang sih jelas wait and see. Wait and nggak see. bisa. Kita tidak ada kemampuan, dan ini saya dasarnya semua survei ya. Kalau saya bicara tuh Apindo punya melakukan survei ya. Jadi kita nggak pernah, data is our backbone. Saya nggak berani selalu ngomong tanpa data. Jadi dari survei yang ada memang kelihatan bahwa banyak perusahaan saat ini belum ada banyak appetite untuk ekspansi gitu. Walaupun mungkin keinginan ada ya, tapi saat ini masih ya wait and see, masih menunggu kondisi perbaikan bukan hanya di dalam negeri tapi juga secara global ya. Oke. Bu Sinta,
kalau misalnya bisa Ibu kasih 3 key point atau misalnya masukan, ini kan ada tiga pihak gitu ya, ada government di sini, ada pelaku usaha dan ada civil society gitu. 3 hal yang mungkin yang urgent di depan mata saat ini yang bisa kita perbaiki dari masing-masing 3 ini apa ya? Mungkin mulai dari government dulu misalnya. Ya, saya rasa kalau dari pemerintah is very clear tadi saya katakan ya. We need pemerintah itu untuk memberikan kita stability, certainty, and jelas consistency. Itu kita perlu karena pemerintah itu adalah membuat kebijakan gitu. So we need that gitu. Jadi we need satu assurance gitu, dan assurance ini bukan hanya memang kepastian hukum is one thing gitu ya, tapi juga assurance bahwa memang we got your back gitu kan. Berarti kan mereka yang menyiapkan, pemerintah kan menyiapkan ekosistem kan begitu kan. Mereka sebagai yang membuat rumahnya itu kan pemerintah kan gitu loh. Jadi kita perlu ada assurance that we are ini walaupun suasana seperti apapun, situasi seperti apapun, we are here gitu kan. Jadi ini mereka meyakinkan bahwa they will ensure that kita bisa melanjutkan usaha, baik itu dari segi certainty-nya, juga keamanannya, tapi the whole ekosistem untuk menggerakkan roda ekonomi ini ada. Itu harus datang dari pemerintah. Kalau dari pengusaha, I think although I said tadi mentalitasnya we are on the survival mode, bahwa kita itu juga masih ada ini eager to fight gitu ya. Tapi memang we need to ini kalau ininya Apindo adalah pengusaha bersatu Indonesia maju. Mungkin sedikit ideal gitu, tapi I said pengusaha harus bersatu gitu. We need to put our common interest together gitu. Jadi maksudnya don't think of kita nggak bisa, jangan kita terpecah-pecah gitu dengan inian kita masing-masing, tapi how we can bring everybody together. And this is not just the big corporation, tapi juga dengan UMKM kita ya, small medium enterprises. Jadi saya katakan itu jargon pengusaha bersatu tuh real gitu loh. That's the only way untuk buat Indonesia maju adalah kalau kita tuh bersatu. Gitu. Ya ini yang we need that, and to support each other kita juga perlu fighting spirit ini menggema di semua pengusaha gitu. Don't lose hope because we're still able to reach that gitu. Jadi itu kerjanya Bu Sinta sekarang itu ya? kerja saya sih. Kerja saya itu benar. Gimana saya keliling membalikan Indonesia melakukan itu. Motivasi para pengusaha, satu sisi dengerin keluhannya, tapi satu sisi kayak ya harus keep going gitu ya, memotivasi. Dan sebenarnya pada akhirnya is solution driven ya. Karena semua tuh masalah tuh selalu tiap hari saya dengar masalah juga banyak. Tapi ada solusinya nggak sih? Ada penyelesaianan nggak sih? Bener nggak sih ada perbaikannya? Karena kalau saya cuma ngomong-ngomong motivasi tapi tidak ada perbaikan ya percuma juga. They're gonna lose hope gitu. Jadi saya mesti nunjukkan walaupun sekecil apapun itu perbaikannya tuh sudah ada. Contohnya bahwa sekarang pemerintah mau membentuk deregulation task force. Jadi task force khusus untuk deregulasi. Itu akan sangat membantu kan. Jadi dia mau dengar nih policy mana nih yang perlu diperbaiki, bagaimana caranya. Itu satu big step menurut saya gitu loh. Jadi teman-teman pengusaha juga tahu pemerintah mau mendengar kok, ini kita lakukan ini loh. Nah, nanti tinggal saya katakan, ini sudah mulai, policy ini nih sudah kita berhasil ini kan, policy ini. Jadi mesti ada showing case-nya gitu, bahwa ini ada terjadi. Kalau cuman ngomong doang, percuma. It's all about action kan, percuma kalau cuman ngomong. So that's I think the key right now. Oke. Bu Sinta, saya ingin sedikit personal, Bu Sinta gitu ya, sudah ngalamin pasang surut asam garamnya dunia usaha. Sintesa Group ini kan muncul ya di tengah tantangan ekonomi tahun 98. Kalau tidak salah berangkat dari PT Tiga Raksa ya, yang dibuat oleh Pak Joni Wijaya, ayah Bu Sinta. Nah, saya pernah baca artikel Pak Joni bilang Sintesa itu muncul sebetulnya dari idenya Bu Sinta.
Gimana tuh Bu? Ya, Dari jadi di tengah kondisi kritis, kok bisa masih lihat ada peluang nih sekecil apapun di situ tuh gimana? Nggak, jadi sebenarnya saya mesti backtrack dari segi history dulu sejarahnya. Karena sebenarnya Sintesa itu kalau kita hitung, mungkin nama Sintesanya hidup di 98, tapi kan kita ini adalah I'm the third generation ya, udah generasi ketiga. Jadi secara keseluruhan dari zaman kakek saya yang mulai zaman Belanda itu membentuk usahanya, itu udah 105 tahun. Oh. Jadi kakek saya mulai sebagai perkebunan karet di 1919, ayah saya dan saudara-saudaranya mulai tiga rasa itu 1959 gitu kan, untuk trading gitu. Nah kemudian kita diversifikasi ke banyak area gitu. Nah hari ini Sintesa itu punya 4 fokus kan, di consumer products, di industri, di clean energy dan di property. Nah yang menarik sebenarnya Sintesa itu hidup lebih dari perjalanan bahwa kita sebagai bisnis keluarga ini mau mengkonsolidasikan apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Karena tadinya tuh spread gitu. Jadi di dalam ini kan ayah saya punya banyak saudara, ada mereka bertiga. Tapi ayah saya sendiri itu punya bisnis tuh kemana-mana gitu. Jadi spread bisnisnya banyak yang berdiri sendiri gitu. Jadi kita coba untuk konsolidasikan dan membuat satu visi baru. Jadi 3 raksa itu yang dinamakan 3 raksa itu sekarang masih ada yang namanya 3 raksa Satria. Nah 3 raksa Satria TBK itu perusahaan publik, itu adalah perusahaan yang menjadi salah satu sekarang kita punya kepemilikan di 3 raksa Satria gitu. Jadi bukannya 3 raksa jadi Sintesa, bukan. Tapi 3 raksa tetap ada 3 raksa Satria yang ada. Sebagai perusahaan distribusi logistik itu tetap masih ada gitu 3 raksa Satrianya. Nah, Sintesa itu adalah menjadi investment holding company. Jadi kita consolidated holding. Nah, pada waktu itu sebenarnya yang menarik ceritanya, karena kan saya kebetulan nih karena saya lahir dari bisnis keluarga, saya bekerja lah sebagai di bisnis keluarga ini sudah dari saya lulus gitu ya. Dan itu saya mulai kan dari bawah gitu ya, dan dari salah satu anak perusahaan mulai. Nah, saya setelah bekerja sekitar 10 tahunan di bisnis keluarga, saya tuh realize bahwa mungkin punya satu visi gitu loh, untuk mau melihat bisnis keluarga yang lebih berkesinambungan gitu. Jadi maksudnya mau melihat sesuatu yang lebih ke depan ini untuk jangka panjang bakal seperti apa gitu. Dan saya melihat bahwa saya masih memiliki banyak entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Jadi saya bilang sama ayah saya waktu itu, saya mengatakan, saya sudah bekerja di bisnis keluarga, saya mengikuti dan saya whatever ini saya ikutilah. Ayah saya mau seperti apa, but I think it's time for me to start on my own gitu, karena saya punya jiwa kewirausahaan yang besar yang saya ingin masih mau untuk menjadi kenyataan. Dan pada waktu itu usia saya 35 tahun, jadi kalau saya nggak mulai saat itu ya udah lewat dong waktu saya gitu. Nah disitulah saya kemudian memberikan visi saya gitu kan. Nah, dan saya katakan, I think I'm ready to just move on my own. Karena saya nggak mau cuma jadi pekerja aja gitu. I want to become an owner gitu kan. Jadi saya mau punya ini itu entrepreneur. I want to become an entrepreneur too. Disitulah kemudian ya mungkin ayah saya melihat dari situ yang saya sampaikan. Ini saya ngomongnya lebih enak, pada waktu itu sih it was tough gitu. Tapi kemudian let's try to work this out. Jadi itulah kemudian saya mencoba untuk mereform gitu dari apa yang ada dari ayah saya, kemudian give birth to yang namanya Sintesa, yang kemudian saya buat satu institusi yang lebih jelas dari segi fokus ke depannya bagaimana. Kemudian saya juga kan pada waktu itu kan kita reform dari family business ya. Jadi saya bilang family business, it's family business, tapi kan at the end we need to be a professional management company gitu. Jadi culture, budaya, I institutionalize lah the whole organization gitu. Jadi it was a big step
gitu dalam kondisi tantangan. Memang pada waktu itu sedang economic crisis ya di 98 gitu loh. Tapi I thought it's the right time to consolidate juga gitu. Nah ini yang ya setelah dengan banyak sekali argumentasi dan lain-lain, sesuatu yang bisa diterima for me to give a trial for this gitu, untuk mencoba. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini kita bisa terus bergerak. It's still work in progress gitu, tapi ya I have to say that at least kita sudah jelas arahnya kemana, dan kita berhasil untuk mengkonsolidasikan, menginstitutionalize organisasi yang kita namakan family business ini untuk menjadi satu professional organization yang mengedepankan unsur profesionalisme di dalam organisasi kita gitu. Dan ini saya rasa banyak ya aspeknya. Mungkin kalau bicara itu bisa ada ini yang tersendiri, sesi tersendiri. Kalau saya dengar ceritanya, kayaknya ada satu value, I don't know, in Chinese family yang selalu ditanamkan dari kecil ya. Kalau dalam Mandarin itu namanya 团结就是力量. 团结itu kalau kompak bersatu, maka itu akan menjadi kekuatan. Karena saya lihat Ibu dari tadi bilang kolaborasi itu penting sekali. Itukah value yang selama ini Ibu Sinta pegang dalam menjalani bisnis? Iya, jelas. Jadi saya ini kebetulan mungkin agak beda dengan ayah saya ya. Kalau ayah saya tuh lebih autocratic leader gitu, saya namakan gitu kan. Pada zaman dulu mungkin banyak kan traditional owners seperti itu. Apa yang menjadi ini harus diikuti gitu kan. Kalau saya tuh aspeknya mungkin lebih servant leadership. So I really believe in democracy gitu. Makanya saya established yang namanya executive committee. Decision making can be done on executive committee level. Jadi bukan hanya saya mengambil keputusan sendiri gitu. And I really believe in that collaboration aspect. Jadi saya percaya bahwa ownernya Syntesa itu bukan hanya pemegang saham, the real owners of the saham gitu ya, pemilik saham, tapi juga adalah the whole karyawan. Jadi karyawan itu adalah pemegang saham dari Syntesa Group. Dan ini saya cantumkan di dalam 4E, yaitu values-nya Syntesa, which is pertama itu adalah empowerment. So we're there to empower people gitu loh. Dari the highest position to the smallest position, we empower people. Yang second adalah bahwa kita itu membangun entrepreneurship. Entrepreneurship, bahwa saya bilang kamu karyawan di Syntesa itu kamu mesti berasa you are also an entrepreneur. Bahwa sense of belonging kamu jelas. You are an owner. Kamu ada entrepreneurship spirit. Jadi ini saya kemudian kedepankan dalam project-project. Jadi misalnya contohnya orang keuangan itu bisa memimpin sebuah project yang dia bisa mengedepankan project ownernya untuk aspek banyak hal. Jadi tidak hanya dari segi keuangannya, juga dari segi marketingnya, dari segi SDM-nya dan lain-lain. Dan compensation and benefit juga bisa diarahkan ke arah situ gitu. Jadi entrepreneurship itu is a big driver buat organisasi kami. Ketiga adalah excellent. Excellent itu kita selalu memberikan yang terbaik. Ya apapun, product services we try to give the best we can. Dan yang terakhir adalah empathy. Jadi empathy dari sisi kita tidak hanya peduli di dalam kita antar sesama kita, tapi juga di luar dengan komunitas yang kita ada. Visi daripada Syntesa Group adalah sustainable excellent company. So we are maintaining the profit people planet. Itu sangat penting buat kita. Makanya target kami adalah bukan quadrupling the business ya, bukannya mencapai berapa kali-kali lipat, tapi lebih bagaimana kita bisa sustainable gitu. And for that balance is very important, dan itu sudah menjadi DNA dari seluruh karyawan di Syntesa. Jadi itu mungkin awal yang cikal bakal yang penting, bahwa DNA-nya itu mesti di spread. Kita perlu ada mereka merasa yes, this our company, this is what we want to achieve, dan the how to-nya kita share strategi seperti itu gitu. Jadi ini yang saya pikir sangat penting di dalam saya mengembangkan Syntesa Group, dan kedepannya juga ya, karena kita juga melakukan succession planning. Dan succession planning itu tidak berarti harus dengan anggota keluarga, walaupun tetap legacy family itu ada gitu, tapi tetap the best person for the job needs
to get that position. Jadi sangat demokratis, siapapun yang penting dia capable, Dia punya kapasitas dan saya rasa dia bisa masuk dengan visi yang sudah diterapkan kami gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang penting untuk driver. Yang tadi saya katakan the entrepreneurship spiritnya itu mesti ada gitu. The entrepreneurial spirit ya, jadi jiwa kewirausahaan. Orang merasa kalau kerja di satu company ya saya cuman karyawan, saya datang jam 9, saya pulang jam 6 sore, udah that's it gitu. If you don't have that spirit that ini company punya saya mau make sure saya bisa mengeluarkan inovasi saya, ide saya untuk sesuatu yang lebih. Nah, itu needs to be there. Kalau enggak ya itu you just get workers yang ya udah saya kerjakan apa yang saya mesti kerjakan, but it stop there gitu. Dan ini harus dimotivate, harus diincentivize. Insentifnya itu harus datang dari kalau mereka tidak diincentivize juga mungkin mereka drivernya tidak jalan. Jadi kalau kita di Sintesa itu kita yang namanya our annual gathering itu bukan hanya the teamwork yang doing permainan atau enggak. Kalau kita lakukan, kita punya yang namanya kompetisi untuk project-project gitu. Jadi entrepreneurship competition sebenarnya. Jadi each division come up with a new project gitu, kayak pitching startup sebenarnya. Tapi ini datang dari divisi masing-masing gitu. Dan karena kita mengedepankan SDG, jadi project-project ini juga selalu harus menyentuh ke SDG karena kita sudah integrate SDG ke business model kita. Ini nggak gampang loh Bu Sinta, saya baru dengar cerita ini Sintesa bagaimana berdirinya. Biasanya kan orang selalu bilang, wah usaha itu kalau udah generasi ketiga, ya betul, it's not gonna survive gitu, ya kan? Tapi buktinya Ibu bisa. Ya, ini semua saya makanya percaya bahwa semua jalan dari yang di atas, dan saya harap legacy ini bisa terus saya continue sih Sumi. Memang beban yang selalu berat itu kan untuk kita bisa meneruskan legacy ya. Karena pada akhirnya kita tidak mau menjadi bagian dari kegagalan atau bahwa kita tidak bisa meneruskan apa yang sudah dicanangkan oleh orang tua kita gitu. Jadi ini yang mungkin sesuatu yang terus menjadi pegangan, bagaimana kita bisa jadi sustainable, bagaimana kita bisa terus berlanjut 100 tahun lagi kalau perlu gitu. Nah ini yang saya tuh percaya bahwa perlu ada clear guidance dari sebuah keluarga yang memiliki sebuah bisnis dan running a professional organization. Makanya saya juga governance-nya sangat clear. Saya pisahkan antara yang namanya family governance dan bisnis. Karena banyak menurut saya family business yang mencampur adukan gitu loh antara urusan family dan urusan bisnis. Dan kami di sini saya benar-benar membagi, jadi ada yang namanya family constitution, role daripada pemegang saham itu apa gitu, role daripada eksekutif itu apa gitu, dan bagaimana saya misalnya sebagai seorang owner yang juga punya role eksekutif itu bakal seperti apa, head apa yang saya pakai gitu. Nah ini pembagian ini harus sangat penting karena kalau enggak kita selalu will have conflict of interest dan banyak sekali akan masuk ke dalam unsur-unsur governance yang tidak baik gitu. Terakhir Bu Sinta, mungkin ada mungkin value-value, prinsip yang diteruskan mungkin dari ayah dan mungkin Ibu Sinta temukan sendiri dalam perjalanan ini yang mungkin bisa di-share ke anak muda sekarang, entrepreneur muda yang mungkin mau memulai atau mungkin banyak sekali cobaannya, mau patah semangat begitu. Apa yang Ibu bisa share ke mereka? Walaupun mungkin situasi Ibu Sinta dulu dengan kondisi mereka sekarang berbeda, tapi saya yakin ada value, prinsip yang selamanya itu kepake gitu. Ya, saya selalu bergerak dengan 3P. 3P. Jadi ini pesan saya untuk semua. 3P. 3P itu apa? 1, you need to have a purpose. 1P is purpose, ya. The first P, purpose. Jadi kita mesti ngimpi. Kita mesti tahu kita mau apa. Kalau enggak kita nggak punya tujuan.
So dream big, it's fine to dream big, but you need to have a purpose. Jadi pertama adalah purpose. Kedua adalah passion. You need to love what you're doing. Jadi apapun yang kita kerjakan, mau itu bisnis, mau itu kerja sosial, mau itu jadi ibu rumah tangga, you need to love what you're doing. Jadi harus ada passion. Kalau enggak, semua itu akan jadi keterpaksaan gitu. So you need to enjoy, you need to love. Secapek apapun, Sumi, kamu juga pasti banyak sekali kesibukan. But if we love what you're doing, itu capek, ya kita bisa hilangkan gitu. Karena kita enjoy, kita senang. Jadi kedua adalah passion. Dan yang ketiga adalah perseverance, kerja keras. Nggak mungkin anything can come on a silver platter. Semua itu kita harus kerja keras. Dan ini satu hal yang sangat penting yang orang tua saya selalu ajarkan. Dari kita, saya beruntung punya keluarga yang mampu, yang bisa memberikan hidup yang baik gitu. Tapi tidak pernah tuh, orang tua saya sangat percaya you have to work hard. Nothing will come on a silver platter. So we need to appreciate every little things that we have. Dan kita harus bisa work for it gitu. Jadi makanya nggak bisa segampang itu mendapatkan begitu saja gitu. You have to work hard for it gitu. Jadi mesti tahu rasanya kalau di bawah kayak gimana. Enaknya di atas silahkan gitu. Tapi kalau satu hari jatuh, kita juga mesti tahu that is a possibility. Nothing is impossible. Apapun itu bisa terjadi. Sama seperti hidup kita. You don't know when the life will be taken away from you. Kapan hidup itu diambil, sama. Ini semua materi-materi ini kita bisa saja hilang. Dan ini sesuatu yang saya selalu juga ajarkan ke anak-anak saya. Mungkin sekarang hidup kamu enak. Semua enak, semua gampang. Tapi hey, jangan kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi gitu. Jadi semua anak-anak saya juga saya ajarkan seperti itu. You have to work hard yourself. Kamu mesti tahu rasanya bekerja keras itu seperti apa, sehingga kamu menikmati hasilnya. Jadi bisa tahu rasanya apa, karena kamu, that's your own work. Kamu kerja keras gitu, bukan karena ini dikasih aja ke kamu. Gitu sih. Tapi memang rasanya beda sih ya kalau diperjuangkan dan dapat itu tuh rasanya beda ya dengan ya udah dikasih aja begitu. Berasa gitu nggak? Oh sangat. Jadi kita kayaknya puas gitu karena kita mendapatkan itu gitu. Dan kalau sewaktu-waktu itu juga hilang, ya sudah gitu. Nggak kaget-kaget amat iya, ya. karena kita sudah tahu rasanya pada saat kita nggak ada ini tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kalau semuanya udah ya sulit. Makanya jatuh itu nggak enak. Naik itu sih enak aja. Bu Sinta yang saya tahu tuh suka dance. Nah, seringan kita ketemu Bu Sinta itu di panggung-panggung yang formal, yang serius, ngomongin ya kayak gini ya. So, when is last time you dance? Oh, I just dance. Saya kemarin saya bernyanyi dan menari dengan Serikat Buruh. Hari sebelumnya saya menyanyi dan menari dengan sahabat saya karena sahabat saya ulang tahun dan saya membuat sebuah performance khusus buat dia. Saya menari buat dia. Tapi masih sempat ya? I love it. Jadi saya memang itu suatu, dan menurut saya menari itu juga bagian dari ekspresi saya kalau saya lagi stres. Jadi selain nonton Korean drama, I have to admit. Oh, really? Korean drama, tapi menari itu adalah salah satu saluran saya di dalam mengatasi stres-stres saya. Oke, kayak drama terakhir apa yang bagus nih kalau rekomendasi? Waduh, saya malu kalau ngomongin K-drama karena segala macam K-drama saya rasa pernah saya tontoni. Tapi yang terakhir yang saya lagi nonton nih, saya nonton Romance Book of Bonus, something like that. Pokoknya saya nggak tahu judulnya juga, nggak tahu persis seperti apa. Pokoknya saya nonton lucu aja. Jadi saya senang kalau nonton Korean drama tuh nggak usah mikir. Jadi nonton aja and you just enjoy it gitu. Ya itu. Dan satu hal lagi, Wordscape. Kalau ada di HP itu namanya puzzle itu loh, Wordscape. Itu sama kayak teka-teki silang. Itu gampang karena tinggal buka HP lagi stres, itu kapan aja nunggu pesawat, apa itu bisa. Oh, jadi itu rahasianya Rahasia ya saya. buat membalance dengan Betul. semua beban kerja. Oke.
Kalau nonton K-drama kita mesti buat sesi sendiri aja, Sumi. Iya, iya, Ya iya. untuk sharing K-drama yang seru tuh apa Kita gitu analisa ya. ya. It's part of healing juga loh, me time juga. Makasih Bu Sinta Terima hari ini kasih. sudah hadir di VVIP. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin dengan Bu Sinta tadi bisa jadi penyemangat buat Anda yang nonton. Kita ketemu lagi minggu depan.